banget sih. Ngomong-ngomong, anak sekolah lagi pada ngapain ya di rumah? Gimana kalau kita sapa aja teman-teman yang lagi pada di rumah? Halo teman-teman, lagi pada ngapain nih? Aku sapa, aku gambar nih. Jadi kita masih belajar dari rumah. Pada sibuk ternyata nih. Kirain empok di masa PSBB transisi ini pada diem-diem aja di rumah. Ternyata ada yang baca buku, nyanyi, ada juga yang baca puisi tuh tadi. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebaiknya nih kalian nih sahabat-sahabat empok memperkenalkan diri dulu deh. Masing-masing satu-satu nama lengkapnya, nama panggilannya, kelas berapa, dan asal sekolahnya tuh dari mana. Perkenalkan, namaku Muhammad Ryan Pramana. Biasa dipanggil Ryan. Kelas 5 SDN Kebonjeruk 01. Saya Muhammad Sabil. Saya dipanggil Sabil. Saya kelas 1 SD, SDN Dwi Kosambi 01 pagi. Halo, perkenalkan, nama saya Lavina Zeti Sahdan. Panggilannya Lavina. Sekarang saya kelas 4 SD. Bersekolah di SDN Menteng 01, Jakarta Pusat. Nama aku Raka Adatno Subagio. Nama panggilan Raka. Aku kelas 3 SD dari Sekolah SLBA Pembina Tingkat Nasional. Kenalkan, nama saya Dinda Arisa Faida. Nama panggilan saya Dinda. Saya kelas 6. Saya dari Sekolah SDN Kampung Muara 03. Nama aku Nazwa Syahara Alifa Bahra. Aku biasa dipanggil Nazwa. Aku kelas 5 SD. Aku dari SD Klender. Tapi ngomong-ngomong nih ya, Posapa boleh gak sih ikutan nyanyi sama kalian nih? Oh no. Nimpo nyanyi ya. Lagunya judulnya Kicir-kicir, ini lagunya. Lagu lama ya Tuhan. Ih, soalnya cek banget. Duh, ya udah deh kalau gitu. Empo nggak nyanyi deh. Tapi ngomong-ngomong nih, kok kalian pada nggak sekolah sih? Lavina nggak dibolehin keluar sama ibu. Kan lagi PSBB transisi, Po. Jadi tidak sekolah dulu. Proses belajar mengajar masih belum aktif, Po, karena masih dalam tahap PSBB transisi. Jadi kita masih belajar dari rumah, Po. Ih, pada sok tahu nih ya. Emang kalian tahu apa itu virus corona? Menurut saya, virus corona itu adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan infeksi paru-paru yang dapat menyebabkan kematian. Virus corona adalah sebagian besar keluarga virus yang menyebabkan dari flu biasa hingga yang lebih parah. Virus corona itu adalah suatu kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Jawaban kalian nih pada bener nggak ya? Gimana kalau kita tanya nih sama ahlinya? Posapa punya temen nih, Ibu Dokter, namanya Dokter Nabila. Halo Ibu Dokter. Halo adik-adik semua, halo Mpok Sapa. Halo. Sehat ya semuanya? Perkenalkan, nama kakak Dokter Nabila Salama. Adik-adik bisa panggil kakak Dokter Bila. Dan kakak sehari-hari bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Sebenarnya jawaban kalian itu udah pada bagus-bagus banget dan benar. Cuma kakak mau kasih sedikit informasi bahwa virus corona itu adalah salah satu jenis virus atau kuman yang dia itu baru saja ditemukan sekitar tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan atau Cina. Jawaban kalian tentang virus corona ternyata benar. Nah, kalau COVID-19 kalian tahu nggak? COVID-19 adalah bukan dari virus corona. COVID berarti virus. 19 berarti tahun awal ditemukan virus corona. COVID-19
itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis baru, yaitu coronavirus, yang pertama kali wabah ini muncul di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019. COVID-19 ialah nama resmi penyakitnya yang disebabkan oleh virus corona. Nama COVID-19 ini diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa disebut oleh WHO. Bener nggak sih dok penjelasan dari mereka? Jadi COVID-19 itu Coronavirus Disease 19. Itu penamaannya adalah karena penyakit ini itu disebabkan oleh virus corona tipe baru dan ditemukannya tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan, China. Jadi sehingga dikasih namanya adalah COVID-19. Nah, ini diberi nama oleh WHO itu sekitar bulan Januari 2020. Jadi COVID-19 ini nama penyakitnya, tetapi virus penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2. Wah, jawaban kalian benar. Kalian pinter-pinter banget sih. Kalau virus corona itu kan penyakit virus yang menular. Gimana sih cara penyebarannya? Menyebar dengan cara melalui orang dari percikan-percikan batuk dan bersin. COVID-19 menyebar dengan cara percikan-percikan dari hidung dan mulut orang yang terinfeksi COVID-19, yaitu seperti batuk dan bersin. COVID-19 menyebar dengan cara melalui air liur atau droplets berupa batuk atau bersin, atau muntah dengan kontak dekat tanpa pelindung. Bener nggak ya jawaban kalian? Bener nggak dok jawabannya? Jadi cara penyebarannya itu adalah melalui percikan dahak dari orang yang sakit itu, dan biasanya menular melalui tangan gitu, sehingga kita harus berhati-hati ketika habis memegang sesuatu dan memegang area wajah kita gitu, karena biasanya tangan kita nih yang sudah ditempelin kuman-kuman karena nggak sengaja megang meja, megang pintu seperti itu, atau megang benda-benda lain, uang seperti itu. Nah, itu kan sudah melekat nih kumannya. Nah, kuman tersebut itu dibawa oleh tangan, bisa masuk melalui mata, hidung maupun mulut. Oh, jadi gitu dok. Tapi Papa masih mau tanya-tanya kalian lagi nih. Cara kalian biar terhindar dari COVID-19 tuh gimana coba? Di rumah saja, kalau ingin keluar harus pakai masker. Banyakin cuci tangan, makanan yang bergizi. Caranya adalah rajin mencuci tangan dan jaga jarak. Yang harus saya lakukan adalah mencuci tangan selama 20 detik hingga bersih. Yang pertama. Yang kedua yaitu kenakan masker jika keluar rumah. Yang ketiga adalah hindari kerumunan. Yang keempat adalah jaga jarak atau physical distancing minimal 1 meter. Yang kelima adalah jika batuk atau bersin, gunakan siku bagian dalam. Kira-kira bener nggak sih dok cara teman-teman itu? Yang perlu kita perhatikan adalah pertama, jaga jarak aman. Nah, jaga jarak aman tuh artinya kalau kita sedang bersama dengan teman atau keluarga, itu tetap dipastikan kita berada 1-2 meter jaraknya dengan orang lain. Karena menjaga jarak aman ini yang paling efektif untuk mencegah penularan si virus corona. Gitu. Lalu yang kedua, harus pakai masker. Setiap keluar rumah, kalau terpaksa keluar rumah, itu harus menggunakan masker. Minimal menggunakan masker kain. Kalau lebih baik jika menggunakan masker yang bedah. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kita harus rajin mencuci tangan. Karena virus ini dibawanya oleh tangan kita
kita harus cuci tangan sesering mungkin dengan air mengalir dan juga sabun. Oh, jadi salah satu caranya biar kita terhindar dari COVID itu dengan menggunakan masker, teman-teman. Tapi kalian tahu nggak cara menggunakan masker yang benar? Cara menggunakan masker yang benar adalah sebelum menggunakan masker kita harus mencuci tangan dulu, Po. Setelah itu, gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut. Caranya yaitu ambil sebuah masker. Seperti ini cara memakainya. Masker harus menutupi hidung dan mulut. Masker ke telinga, hidung samakan dengan masker tertutup semua. Nah, itu kan cara kalian nih. Tapi kalau cara dokter gimana ya? Ya, jadi adik-adik udah pinter sekali nih, udah biasa pakai masker ya. Jadi ini kakak kasih contoh, ini adalah masker bedah. Nah, pakainya adalah kita pakai seperti ini. Dan tangan kita itu tidak boleh menyentuh bagian depan. Jadi kita bagian dalam dan ini bagian hidung yang ada seperti kawatnya itu harus ditekan kalau kita pakai masker bedah. Seperti itu. Dan pastikan hidung dan mulut kita ketutupan. Yang paling penting adalah ketika pakai masker, jangan saat berbicara atau bertemu dengan orang justru dibuka maskernya atau dikebawahkan. Tapi kita harus selalu memakai masker ini ketika kita keluar rumah. Seperti itu. Nah, saat kita sedang memakai masker, tangan kita tidak boleh memegang bagian depan karena bagian depan masker ini sangat banyak kumannya. Jadi kalau kita nggak sengaja megang-megang gini, kita harus segera cuci tangan atau pakai hand sanitizer yang mengandung alkohol, seperti itu. Yang paling sering salah itu adalah saat membuka. Kita megang bagian depan, lalu kita buka, terus kita tidak mencuci tangan. Itu yang akan menulari kita. Jadi caranya adalah harus dipegang bagian dalam, lalu dibuka seperti ini dan langsung dibuang seperti itu. Dan kita harus langsung mencuci tangan kita karena khawatir tangan kita memegang kuman. Oke, sekarang kita udah tahu kan semuanya jawaban dari dokter Nabila gimana cara biar kita terhindar dari COVID-19. Jadi sekarang kita harus say thanks buat dokter Nabila. Terima kasih, Dok. Sama-sama, terima kasih banyak adik-adik semua yang sangat pintar-pintar. Semoga tetap sehat dan semangat ya. Kalian tuh kreatif-kreatif banget sih, Impo bangga deh. Kalian juga pada pinter-pinter. Tapi nih ya, kalau emang kalian pinter, kalian tahu dong ini hari apa? Tahu? Ini hari ulang tahun DKI Jakarta. Nah, temen-temen tahu nggak sih ini ulang tahun Jakarta yang keberapa? Tahu dong, Pok. Sekarang HUT DKI yang ke-493 dan diperingati setiap tanggal 22 Juni. Bener banget, sekarang HUT DKI yang ke-493. Kira-kira nih ya, makanan Betawi yang teman-teman tuh suka apa gitu, makanan sama minuman ya? Makanannya dodol, kue cincin, kerak telur, minumannya bir peletok, es, selendang mayang. Kerak telur, enak banget. Makanan tradisional Betawi yang paling saya sukai adalah kue cucur, soto Betawi, dan kerak telur karena mempunyai cita rasa yang khas. Duh, emang ya kalian tuh kalau ngomongin makanan cepet banget jawabannya. Pos apa jadi ikutan lapar? Kalau musik atau lagu Betawi nih yang kalian tahu, coba deh sebutin deh apa aja nih yang kalian tahu. Kicir-kicir, sirih kuning, jali-jali, wak-wakgung, ondel-ondel. Lagu atau musik
musik Betawi yaitu Kicir-Kicir dan Sirih Kuning. Ada kicir-kicir, jali-jali, dan ondel-ondel, Pak. Wih, pada tahu nih tentang musik-musik Betawi. Kan tadi udah pada tahu nih. Kira-kira bisa nggak kalau kalian nyanyiin? Pos apa mau denger nih? Coba ya kalian nyanyi satu-satu ya. Kita nonton ondel-ondelnya. Yuk kita ngelak ondel-ondelnya. Ondel-ondel ada anaknya. Nyok. Ngeitel-itelan. Kicir-kicir ini lagunya. Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan, Memang sengaja Untuk menghibur hati yang duka. Asik, sahabat Posapa yang pada keren-keren nih. Suaranya juga bagus-bagus banget. Posapa bangga banget sama temen-temen. Tapi nih, aduh Posapa sedih banget. Kita harus berpamitan. Oh no! Karena Posapa nih belum masak. Maaf ya temen-temen, tapi jangan sedih ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, dadah.